Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para sholihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka nanti di surga. Saya tuh tadi sengaja ke belakang itu supaya Pak Rubi ambil alih. Cuman tadi diintip-intip, nah Pak Rubi masih didinyak. Kita salah tadi salah jelas sekedar itu kan kalau sholat itu kan kalau ketiduran bangun langsung dikodok, sahur kayak gitu. Baik, bapak-bapak yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Quran surat Sad ayat 71 ya. Kita baca sampai 88 ya, cuman nanti sesuai waktu kita pembahasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أستكبرت أم كنت من العالمين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك
innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzirin. Ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Ini kalau sampai akhir kepanjangan, takut keburu buka. Jadi sampai ayat ke berapa tadi? 83 aja dulu ya. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, ini lanjutan daripada yang 2 pekan lalu ya. Sekarang ayat yang sekarang kita bahas ini sebetulnya ini ayat yang banyak diulang-ulang dalam Al-Quran, kisahnya tentang proses penciptaan Adam alaihissalam, yaitu orang tua kita. Itu Allah pernah bicarakan dalam Quran surat Al-Baqarah, kemudian dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Al-Hijr, kemudian dalam penggalannya juga ada dalam surat As-Sajdah, penciptaan manusia, kemudian ada juga dalam surat Al-Kahfi. Ini menunjukkan tentang pentingnya kisah ini, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Dan sehingga dengan itu kemudian ada beda konsep ya, nanti kita bahas. Nah, yang pertama Allah katakan, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Malaikat itu jamak dari malak ya. Malak itu satu, malaikat itu jamak. Jadi malaikat itu berarti ya malaikat-malaikat. Kalau versi kita kan malaikat itu satu ya. Kalau dalam bahasa Arab malaikat itu jamak, mufradnya, tunggalnya itu adalah malak. Dan berapa jumlah malaikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang kita tahu saja ada 10 ya. Bukan kita tahu, kita hafal. Udah nggak pernah ketemu. Gitu. Itu ada 10, jumlahnya itu sangat banyak. Nah, ini kata Allah, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu hai Muhammad berkata kepada malaikat, inni khaliqun, sesungguhnya aku yang menciptakan atau telah menciptakan, kalau dikata kerjakan, basyaram min tin, menciptakan manusia dari tanah. Dalam ayat ini secara eksplisit menegaskan manusia pertama itu adalah Adam. Ini keyakinan agama ya. Tapi kalau para saintis yang tidak ada celupan agama ya, saintis murni, ini menolak tentang ayat ini. Adam itu manusia yang diciptakan pertama. Karena berdasarkan penemuan mereka, sebetulnya sudah ada manusia sebelum Adam dengan tubuh yang mirip dengan manusia, yaitu teori yang kita kenal ya, teori evolusi ya. Dan
di dalam ilmu apa geologi apa ya, ada banyak arkeologi yang menunjukkan itu. Masalahnya gini kan, di satu sisi kita orang beragama harus meyakini kebenaran agama itu mutlak, tidak mungkin salah, tapi di satu sisi fakta sains itu sifatnya pasti juga gitu. Selama belum ada teori lain yang membantahnya, menunjukkan teori itu adalah benar, itu kan teori sains gitu ya. Nah ini yang kemudian banyak perseteruan di antara agamawan dengan saintis gitu. Ada yang mengatakan, ada yang ekstrim kiri, ada yang pertengahan, ada yang kanan gitu. Yang ekstrim kiri itu ya berarti menolak dogma agama ini yang menyatakan Adam itu manusia pertama. Mereka meyakini bahwasanya Adam itu hanya salah satu dari manusia yang telah Allah ciptakan, sebelumnya sudah ada. Tapi kemudian dibantah oleh yang kanan ini. Yang kanan ini mengatakan tidak ada manusia sebelum Adam. Adam itu jelas manusia yang pertama. Ayatnya jelas banyak dalam Al-Quran. Nah, tapi ada yang pertengahan. Jadi Adam itu diciptakan manusia pertama itu dalam artian manusia Homo sapiens yang bisa berpikir. Sebelumnya itu ada manusia yang mungkin bentuknya seperti kita, tapi tidak Allah berikan akal kepada dia. Ini sehingga dia menafsirkan pendapatnya tersebut dengan penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ Allah menggunakan kata ja'ilun, menciptakan, tapi pakai kata ja'ala, bukan pakai kata khalaqah. Ja'ala itu menciptakan dari tiada menjadi ada, tapi dengan tujuan. Allah menciptakan Adam yang sebelumnya tiada menjadi ada, tapi ada tujuannya sebagai khalifah. Artinya Allah ciptakan manusia dan Allah tambahkan berikan akal. Tapi sebelumnya juga boleh jadi ada, tapi tidak Allah berikan akal. Tapi kalau melihat ayat itu, ayat ini ya, yang ayat 71 ini, penafsiran itu ternyata boleh jadi terbantahkan juga, karena di sini Allah menggunakan kata khaliqun. Khaliqun itu, khalaqah itu menciptakan dari tiada menjadi ada, sebatas itu, tidak ada tujuan. Dan ada kalimat selanjutnya, basyaran min tin, hendak menciptakan manusia dari tanah. Berarti sebelumnya tidak ada manusia. Nah ini yang sampai sekarang masih debatable, tapi kalau ada seorang ulama di Malaysia, Naqib Al-Atas, mengatakan ya teori sains itu selama bertentangan dengan Quran tidak bisa diterima. Jadi dia berpendapat ya Adam itu manusia yang pertama. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi saya ketika ngisi pengajian di Margahayu, ada pensiunan teknik perminyakan dosen. Dia bilang enggak apa, fakta sainsnya jelas. Sebelum Adam itu katakanlah 5.000 tahun ya dari sekarang ya, 5.000 tahun yang lalu. Nah sebelum itu fakta sainsnya menunjukkan banyak peninggalan yang menunjukkan sudah ada yang namanya peradaban, berarti sudah ada manusia. Nah, tapi perkataan bijak dari Abbas Al-Aqad, seorang ulama di Mesir, yang mengatakan memang pada akhirnya antara agama dengan sains itu ada wilayah yang memang tidak bisa bertemu, tanda petik. Ujungnya memang kita harus percaya kepada agama. Ya kalau memang Allah mengatakan manusia yang ada, manusia yang pertama, ya kita yakin saja Adam adalah manusia yang pertama. Nah kemudian di sini Allah katakan inni khaliqun basyaran min tin. Allah hendak menciptakan basyaran, manusia dari tanah. Allah tuh menyebutkan manusia dengan 4 sebutan ya dalam Quran. Apa itu? Bani Adam, kemudian Anas, kemudian Basyarun, kemudian Insan. Nah, ketika Allah menyebut manusia dengan sebutan insan, itu berarti Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang berpikir, punya akal. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia, tapi kemudian Allah menyebut dengan sebutan insan, selalu ayatnya itu konteksnya berkaitan dengan perenungan. Contohnya Quran surat Al-Insan ayat 1 ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia
suatu masa yang tidak pernah disebutkan masa itu sebelumnya. Masa kapan? Alam ruh. Kalau alam janin itu kan diceritakan ya berapa lama gitu. Hidup di dunia diceritakan berapa lama, hidup di alam kubur itu kan diceritakan. Tapi ada satu masa yang lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada referensi kita untuk mencari tentang hakikatnya berapa lama, seperti apa. Itu adanya alam ruh sebelum Allah menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Itu Allah menyebutkan dengan kata insan. Ya, makanya kemudian manusia juga an-nas juga itu dari kata insan. Ya. Insan itu artinya pelupa. Ya, jadi berpikir di satu sisi, yang kedua juga lupa. Lupa itu kan identik dengan akal ya. Kemudian kalau Allah menyebutkan manusia dengan sebutan nas, itu seringkali kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial. Kalau Allah menyebutkan manusia dengan sebutan Bani Adam, itu berarti manusia sebagai makhluk yang ingin punya keturunan, menurunkan gennya. Nah, tapi kalau Allah menciptakan manusia dengan menyebut manusia dengan sebutan bashar, itu adalah manusia sebagai makhluk materi. Dia punya badan, punya fisik, ada lapar, ada kecewa, ada apa lagi? Ada ya lapar, ada kenyang, ada ngantuk, nah itu bashar. Dan Allah menciptakan di sini Adam dengan sebutan bashar. Sebagaimana Allah juga menyebutkan dengan sebutan bashar bagi Muhammad SAW di Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah basyarun, manusia biasa. Bisa lupa, bisa kecewa, bisa marah, bisa senang gitu. Mislukum, sebagaimana kalian. Yang membedakan apa? Yuha ilayya, aku diberi wahyu sebagaimana kalian tidak diberi wahyu. Jadi Nabi Muhammad juga ada rasa laparnya, ada selupanya, ada kecewanya. Itu biasa Nabi Muhammad seperti itu. Itu tentang sebutan manusia dengan sebutan bashar. Maka kalau misalnya pada pribadi Muhammad, kok Nabi Muhammad lupa ya? Nabi Muhammad bashar. Makanya kan rupanya Nabi itu boleh jadi berkah untuk kita ya. Nabi pernah lupa sholat tidak? Pernah ya? Berapa rakaat gitu? Atau 3 atau 4? Sehingga kemudian ada syariat namanya sujud sahwi. Coba bayangkan Nabi nggak pernah lupa sholat, terus kita lupa, apa yang kita secelingkukan manusia. Tapi karena Nabi pernah lupa, akhirnya ada syariat yang kemudian namanya sujud sahwi. Sehingga dalam pribadi Nabi Muhammad juga ada sosok sebagai Rasulullah, ada sosok sebagai manusia biasa. Yang keluar dari keduanya itu adalah sunnah, cuman sifatnya beda. Yang keluar dari Muhammad sebagai Rasul itu sunnah yang harus diikuti, sunnah tasyri'iyah. Sholatnya biasanya ini kaitannya dengan ibadah, atau yang kedua ini kaitannya dengan perkara halal dan haram. Tapi kalau yang keluar dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, itu nggak perlu diikuti. Pakaian Nabi ya, Nabi itu kan sehari pakai jubah, itu nggak perlu kita ikuti. Karena itu pakaian Arab dan Nabi itu adalah orang Arab, maka tidak perlu kemana-mana pakai jubah. Nah, saya sering cerita ya, dulu saya di Mesir tingkat 4, ada orang Madura, mahasiswa baru, 24 jam pakai gamis. Agak lebay sih, kecuali tidur enggak. Tapi saya perhatikan ke kelas pakai gamis, belanja pakai gamis, sampai ini saya nggak ngarang, main bola pakai gamis lah. Cuma dikalungin gitu. Saya tanya, Mas kenapa pakai gamis terus? Sunnah. Saya curiga dia renang pakai gamis. Nah itu dia salah memahami makna sunnah yang harus diikuti. Rasul rambutnya segini, sepundak ya. Kemudian ininya belah tengah. Bukan berarti yang rambutnya pendek, apalagi botak, kemudian dikatakan ini kepala bid'ah. Ya Rasul mati kiri. Itu pilihan Rasul sebagai manusia biasa, rambutnya segitu. Rasul makan, Aisyah mengatakan ya, Rasul itu kalau makan 3 jari. Wajar yang dimakan itu adalah kurma. Makanya seandainya Rasul orang Ciganitri itu ya, makan sayur asam, kira putih mencari gitu. Nah,
karena kita salah memahami definisi sunnah, akhirnya semua yang dari Rasul itu dianggap harus diikuti. Makan pun akhirnya makan 3 jari. Padahal sayur asem dikasih sendok kaki, sendok bid'ah, gagah tapi salah. Nah itu perkara Rasul sebagai manusia biasa. Rasul nikah 25 tahun, Khadijah 40. Itu sunnah Rasul apa sunnah Muhammad? Sunnah Muhammad. Pilihan hidup Rasulullah, bukan sunnah yang harus diikuti. Irsad misalnya, nikah, gua usir 3 tahun udah pengen nikah gitu kan. Ada perempuan gelis 20 tahun, saya 20 tahun gelis solehah gitu kan. Oke lah 25 tahun. Ai calona kayak milaren 40 tahun. Masa cari yang 40 tahun. Nah itu pilihan hidup Rasulullah sebagai manusia biasa. Rasul poligami itu sunnah sebagai Rasul atau sebagai manusia biasa? Sebagai manusia biasa. Bukan berarti Pak Rubi harus poligami. Nggak mau lawan ini. Nggak mau lawan itu dan Pak Rubi poligami. Bisa perang dunia keempat di mana saya gitu. Itu sebagai pilihan hidup beliau sebagai manusia biasa poligami. Makanya saya berpendapat asli hukum poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Asli hukumnya itu adalah mubah. Dia akan berubah hukum sesuai dengan kondisi. Ya, jadi kalau ada perempuan yang perlu ditolong dan kita sudah siap untuk poligami, boleh jadi itu sunnah. Atau kalau misalnya istri sakit sudah tidak bisa melayani, yang namanya suami ada hasrat biologis daripada zina, nikah boleh jadi, nikah lagi boleh jadi wajib. Tapi asli hukumnya dalam kondisi normal itu adalah mubah, karena itu kaitannya dengan pilihan. Itu jadi pada pribadi Nabi itu ada yang sifatnya beliau sebagai Rasulullah, ada yang sifatnya beliau sebagai manusia biasa. Nah, jadi Allah ini kembali ke yang tadi, Allah hendak menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila telah kami sempurnakan dia, maksudnya Adam ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian Allah tiupkan ruh, dia menjadi manusia yang utuh. Faqa'u lahu sajidin, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu sujud kepada Adam. Tentunya sujud di sini maksudnya sujud penghormatan, bukan sujud penyembah. Siapa yang ada di sekitarnya itu? Nah, ini Allah jelaskan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka sujudlah seluruh malaikat. Ini ada kalimat kulluhum ya, berarti seluruhnya. Jadi seluruh malaikat yang ada di sekitar Adam, dan ini otomatis seluruh malaikat dikumpulkan. Otomatis malaikat itu sudah ada sebelum Adam. Sebelum Adam itu malaikat sudah ada. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud karena sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang makhluk yang kufur. Nah, ini seringkali karena ini redaksinya berurutan ya. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dianggap iblis itu bagian daripada malaikat. Oh, berarti ayam malaikat yang bawang atau gitu. Nah, ini sebetulnya bukan gitu, karena di Quran surat Al-Kahfi ayat 50 itu Allah menjelaskan tentang sebetulnya siapa iblis itu. Allah jelaskan, fakana minal fafasaqa an amri rabbih fakana minal jinni. Jadi dia itu dusta atas perintah Tuhannya, fakana minal jinni, dan dia termasuk dari golongan jin. Jadi iblis itu dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Cuman kenapa kemudian dia berada di tengah-tengah malaikat ketika Allah menciptakan Adam? Karena iblis itu dulunya soleh. Iblis itu dulunya ahli ibadah. Makanya kenapa ada saking ahli ibadahnya, dia terpukau dengan ibadahnya, maka kemudian sombong. Ayah manusia tinatani gitu kan. Makanya saya yang soleh harus sujud kepada dia. Saya dari api, dia dari tanah. Jadi ada rasa sombong karena banyaknya ibadah. Nah, ini yang kemudian dinasehati oleh siapa? Hasan Al-Basri ya.
yang beliau memberikan 4 nasihat. Salah satunya itu adalah la taghtar bi kasratil ibadah. Janganlah engkau merasa engkau tertipu dengan banyaknya ibadah, karena iblis pun dulunya ahli ibadah, tapi kemudian karena terpukau dengan ibadah yang dia lakukan, ujungnya menjadi tergelincir. Dan memang betul ya, kata beliau juga, di antara pintu kesombongan itu adalah ilmu, harta, dan ibadah. Jadi peluang untuk sombong itu ketika Allah karuniakan 3 ini, ilmu, harta, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis itu dulunya taat ibadah, merasa lebih baik dari seluruh yang Allah telah ciptakan, sehingga dia berada di lingkungan malaikat yang sangat taat itu. Ketika asik beribadah, merasa menjadi hambanya yang soleh, Allah ciptakan Adam, kemudian Allah perintahkan sujud kepada Adam, menghormati, tapi iblis kemudian menolak. Alasannya apa? Ini kata Allah, illa iblis istakbara fakana minal kafirin qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal alimin. Apakah engkau karena sombong atau karena engkau berilmu? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, kata iblis, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Aku diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Jadi dia merasa lebih. Itu pertama, banyak ibadah. Yang kedua adalah dari unsur, dari mana dia diciptakan. Adam dari tanah, kalau dia dari api. Yang namanya api itu bisa membakar tanah. Tidak pantas aku sujud kepada dia. Nah, ini sehingga ada Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, dari sinilah awal mula tergelincirnya Adam, yaitu sifat sombong, sehingga tidak boleh mengucapkan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dan dosa pertama yang dilakukan hamba Allah itu adalah sifat sombong. Ada, ini hadis dhaif ya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak engkau dengan akhlak Allah. Allah kan memiliki 99 nama ya, semuanya boleh dan harus diikuti kecuali satu, yaitu sombong, al-mutakabbir. Itu ada hadis qudsi yang menjelaskan sesungguhnya sifat sombong itu adalah jubahku, dan jubahku ini tidak boleh dipakai oleh selain aku. Jadi al-mutakabbir itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sombong itulah kemudian iblis dikeluarkan dari surga, sehingga itulah kemudian iblis disebut namanya dengan iblis. Ada yang mengatakan sebelum iblis dikeluarkan dari surga namanya bukan iblis, bukan namanya sahabat Ujang atau siapa gitu ya, pasti tidak disebutkan lah Khoiri. Tapi ketika iblis sudah dikeluarkan dari surga, namanya menjadi iblis. Apa arti iblis itu? Iblis itu artinya al-ya'is, yang putus asa. Artinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dikeluarkan dari surga dan kemudian tidak balik lagi kepada surga. Beda dengan Adam. Adam dikeluarkan dari surga, tapi kan nanti balik lagi ke surga ya. Dosanya Adam itu adalah memakan apa yang dilarang oleh Allah, melakukan maksiat berarti ya. Tapi dosanya iblis itu adalah tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ibnu Qayyim kemudian mengatakan, dari sini diambil pelajaran ya, selain dosa syirik, dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melakukan yang dilarang oleh Allah. Adam melakukan yang dilarang oleh Allah, dikeluarkan tapi masuk lagi ke surga. Sementara iblis melakukan apa yang tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi kemudian tidak dibalikan lagi ke surga. Sehingga ada ulama yang mengatakan sebetulnya dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa melakukan zina. Apa alasannya? Karena meninggalkan sholat itu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan.
Tapi kalau melakukan zina itu adalah melakukan apa yang Allah larang. Yang satu dosa iblis, yang satu dosa Adam. Iblis maksudnya bukan dari jenis dosanya ya, tapi dari sifatnya, melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintah. Nah, itu dosa melakukan zina itu lebih kecil daripada dosa meninggalkan sholat. Cuman masalahnya kan kita seringkali menganggap aib itu kalau ketika melihat melakukan zina. Orang meninggalkan dosa dianggap biasa, padahal dia lebih dosa daripada melakukan zina. Tapi yang namanya dosa bukan berarti ada kata mendingan. Nah, zina daripada itu tuh sholat. Nah, itu enggak begitu juga. Jadi tetap yang namanya dosa mah dua-duanya harus ditinggalkan. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melakukan maksiat. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, apa akibatnya? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, dan keluarlah wahai iblis dari surga, fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah hamba yang mardud yang ditolak segala permintaannya setelah keluar dari surga, ditolak rahmat yang akan diberikan kepada dia. Artinya Allah tidak akan pernah lagi menganggap iblis sebagai hamba Allah yang saleh. Pada dulunya soleh, satu melanggar perintah Allah, satu menolak apa yang Allah perintahkan, akhirnya menjadi mardud, akhirnya menjadi tidak diterima lagi segala apa yang dilakukannya. Dan akhirnya iblis karena sudah diusir, akhirnya enggak kepalang, dia minta untuk dipanjangkan umurnya dan minta untuk mengajak makhluk selain dia dimasukkan ke dalam neraka bersama dia. Itu iblis. Makanya sampai sekarang iblis masih ada. Sampai kapan usianya? Sampai hari kiamat. Nah, ini kemudian kata Allah, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Wahai iblis, sesungguhnya atasmu laknatku, kata Allah, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kalau udah gini nggak mungkin lepas berarti dari laknat Allah. Jadi orang yang paling merugi itu kan orang yang dicatat keburukannya di dalam Al-Quran ya, otomatis tidak mungkin lepas ya. Kayak siapa? Firaun ya. Firaun keburukannya Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Allah bersumpah laknat kepada dia, nggak mungkin lepas itu Firaun. Kemudian Qarun, kemudian Abu Lahab, sampai kejahatannya diabadikan menjadi nama sebuah surat, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu nggak mungkin lepas, itu tidak ada. Nah, di antaranya juga adalah iblis ini. Iblis Allah bersumpah laknat atasnya sampai hari kiamat, otomatis tidak mungkin kembali lagi, tidak akan mungkin mendapatkan rahmat Allah lagi. Nah, karena sudah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah sudah bersumpah laknat atasnya, maka tadi disebut sebagai iblis. Iblis itu adalah yang putus asa, al-ya'is, iblis. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Udah kepalang nih, sudah kepalang dilaknat oleh Allah, sudah kepalang pasti masuk neraka. Iblis nggak mau masuk sendirian. Sama mungkin orang yang ditangkap KPK ya, dia korupsi berjamaah, satu ketangkap KPK, kan mungkin nggak mau sendirian, akhirnya ngebongkar kasus ya, orang yang lain jadi terlibat, nggak mau jadi korban sendiri. Iblis juga gitu, sudah dimasukkan ke neraka, dia minta waktu kepada Allah, ya Allah panjangkanlah usiaku dan aku akan mencari teman untukku nanti di neraka. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, ya Allah tolong tangguhkan usiaku sampai hari kebangkitan. Jadi satu-satunya makhluk mungkin yang akan dipanjangkan sampai hari kebangkitan itu adalah iblis. Setelah semua manusia wafat, baru iblis. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tolong tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal mundzirin. Dikabulkan oleh Allah. Wahai iblis, fa innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau akan ditangguhkan. Ini ada catatan juga, pelajaran disampaikan oleh salah seorang ulama, menunjukkan kita tuh jangan putus asa dalam doa.
iblis saja yang sudah jelas dilaknat oleh Allah, doanya dikabulkan. Gitu. Apalagi kita yang ya kita banyak dosa tapi kan separah iblis lah insya Allah. Maka ketika berdoa, walaupun kita banyak dosa, jangan tidak pede untuk berdoa kepada Allah. Ya ada rasa tidak pede, ada lah ya. Itu lumrah ketika berdoa sebanyak dosa atau pantas gitu. Makanya kemudian diajarkan untuk bertawasul ya, kepada orang soleh gitu. Ada orang soleh, saya melihat Pak Edi gitu kan, soleh pisan Pak Edi deh. Setidaknya kelihatan lah ketika disoleh gitu. Saya doa nggak pede, nah ini saya lihat Pak Edi soleh, Pak mendoakan abdillah gitu. Nah, itu kan diantara tawasul yang diajarkan oleh Allah ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita jangan putus asa berdoa meskipun kita banyak dosa. Iblis saja dikabulkan doanya. Padahal dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian minta dipanjangkan umurnya, dikabulkan oleh Allah. Ini selaras dengan doa Nabi SAW, Inna rahmataka awsa' min dunubina. Rahmatmu itu lebih luas daripada dosa kamu. Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Yaitu hari kiamat. Jadi dia akan tahu bagaimana terjadinya hari kiamat. Semua jadi matikan, baru iblis dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin setelah itu malaikat maut baru meninggal. Kan yang terakhir kali meninggal berarti malaikat maut, berarti malaikat maut. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, dengan kekuatanmu, maksudnya aku meskipun aku dilaknat tapi aku mengakui kebesaranmu dan aku bersumpah la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menipu daya orang-orang selainku, artinya makhluk-makhluk selainku, artinya manusia ya, akan ditipu dayakan supaya sama-sama nanti masuk ke dalam neraka. Itu janji malaikat, janji iblis. Itu diawali dengan kata la-nya lah pendeknya, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh ini ada dua taukid ya, la dengan nun dengan na, la ughwiyanna, sungguh-sungguh aku akan menipu daya mereka semua. Ini janji Allah. Lewat apa? Lewat lingkungan sekitar. Kalau menggoda laki-laki ya dengan wanita gitu ya. Makanya kan kenapa ada hadis Nabi, wanita itu dari apa? Dari bawah sampai ke kaki itu ada godaannya. Dan mata itu adalah panah iblis, apalagi ketika melihat wanita gitu. Karena iblis itu menggoda manusia pasti dari apa yang wanita suka, dari pria suka, dari makhluk itu suka. Yang disukai laki-laki itu adalah wanita. Maka banyak yang terpedaya oleh wanita, sehingga Nabi mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki kecuali adalah fitnah wanita. Dan hancurnya umat sebelum kalian itu adalah karena wanita gitu. Atau lewat hal lainnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, artinya yang taat beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang juga pasti ada juga yang walaupun bulan puasa yang tertipu oleh setan juga ada. Tadi malam itu saya nginep di mertua, dan mertua saya satu ya, bukan dua, tiga, satu. Itu dari Sarijadi lewat depan di Penogoro, kayaknya tadi ada pertengkaran ya, di depan geologi RRI ya, kayaknya ada pertengkaran. Begini malam Ramadan pas ya gitu. Itu kan diantaranya adalah iblis. Dan memang jadwal operasinya iblis itu atau setan itu ketika malam hari. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan kalau datang waktu maghrib maka tutuplah pintu, karena iblis mulai berkeliaran ketika waktu maghrib. Itu hadisnya hadis sahih. Saya ketika baca hadis itu jadi teringat tentang nasihat orang tua dulu ya. Kadang sarupna gitu ya. Mungkin kita bingung sarupna itu naon artinya gitu ya. Mungkin maksudnya itu adalah hati-hati anak-anak
kalau maghrib masih di luar, potensi diganggu oleh jin. Dan memang ada hadisnya. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, ini firman Allah Quran surat Sad ayat berapa tadi? 71 sampai ayat ke-83. Sekali lagi ini ayat yang banyak diulang dalam Al-Quran, dalam beberapa surat, menunjukkan bahwasanya ayat ini memang harus sering dipelajari tentang penciptaan kita dan kehati-hatian kita dari godaan iblis dan makhluk yang semisal. Wallahu a'lam. Baik, sudah jam segini, sebelum ditutup ada yang mau menambahkan? Silakan. Terkait temuan ilmiah terkait hal sementara. Maksudnya kalau dilihat ada Al-Quran juga seolah-olah ada ayat yang mengindikasikan hal itu yang di Al-Baqarah 30 itu. Kalau atas alufiyah mayusfiku dimau yasfaku dima'a kata malaikat kan seperti itu. Jadi seolah-olah di situ ada sebelum itu tuh, karena mereka tahu pernah gitu ngalamin. Kok malaikat tahu? Iya. Malaikat tahu manusia karakter begitu. Makanya mereka tahu ini umat dalam aku lebih tahu daripada engkau. Nah itu juga yang menjadikan pendapat yang pertengahan tadi itu, yang mengatakan sangat mungkin ada manusia sebelum Adam, tapi memang tidak diberikan kelebihan seperti yang Allah berikan kepada Adam dan makhluk setelahnya. Ayat itu benar, ayat 30 itu benar, tapi kan penafsirannya boleh jadi beda. Kalau bagi yang mengatakan manusia pertama itu mutlak itu adalah Adam, maksud perkataan malaikat bagaimana mungkin kau menciptakan makhluk yang hendak melakukan kerusakan di muka bumi, itu seakan-akan kata penafsir yang tadi itu ya, yang Adam itu manusia pertama, seakan-akan sebelum Allah menceritakan akan menciptakan manusia, ada malaikat itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwasanya nanti itu kelak akan ada manusia yang boleh jadi akan terjadi pertumbuhan darah. Nah kemudian dijentrehkan oleh Allah bahwasanya aku tetap akan ciptakan manusia walaupun akan melakukan kerusakan di muka bumi. Sehingga firman Allah ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada engkau, menunjukkan aku tuh punya tujuan besar gitu. Walaupun ujungnya manusia bikin tumpah darah, tapi di balik itu ada tujuan besarku gitu, yaitu mengatur alam semesta ini. Itu bagi yang berpendapat manusia itu sebagai makhluk yang pertama. Tapi itu kita pun tidak memungkiri memang ada yang berpendapat ada manusia sebelum Adam. Nah sebenarnya kan kalau teori evolusi itu yang menjadi masalah itu bukan hanya dari sisi keyakinan adanya manusia sebelum Adam, kalau memang itu dipermasalahkan ya. Tapi sebenarnya teori evolusi itu yang berbahaya itu adalah menegasikan, meniadakan peran Allah dalam penciptaan manusia. Itu evolusi yang bahaya itu. Kan teori evolusi itu kan meyakini bahwasanya ada makhluk sebelum Adam dan tidak adanya sebab keberadaan mereka. Kalau kita meyakini kan ada sebab ya, sebabnya itu adalah Allah. Kalau menurut teori evolusi, dengan perubahan dari monyet menjadi manusia, itu menunjukkan bahwasanya penciptaan makhluk di muka bumi itu hanya siklus alam gitu. Dari ketika alam menghendaki adanya makhluk seperti monyet, kemudian berubah evolusi menjadi manusia, kemudian nanti manusia mati juga, itu semuanya siklus alam, bukan karena proses penciptaan. Dan itu Allah abadikan keyakinan mereka dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Itu yang jadi masalah teori evolusi dalam bukunya Charles Darwin itu kan itu sebetulnya meniadakan peran Tuhan. Tapi kalau ada yang berpendapat ada manusia sebelum Adam dengan dengan kondisi fisik yang sama tapi dia tidak punya akal, itu tidak dipungkiri memang ada ulama yang berpendapat itu juga. Terus ada satu hal itu yang mengindikasikan keberadaan itu, bahwa yang mengakalan Allah ciptakan itu kan manusia sebagai khalifah. Iya. Yang bisa yang sebelumnya itu ada, tapi bukan sebagai khalifah di muka bumi. Ya artinya tidak punya kelebihan seperti Adam dan keturunannya. Nah, itu yang tadi yang tengah ini.
yang mencoba mengkompromikan antara ayat dengan fakta sains. Ya wallahu a'lam bishawab. Memang Abbas Al-Aqad ya, ulama di Mesir, yang mengatakan pada akhirnya memang ada wilayah sains dan agama, walaupun hakikatnya tidak bertentangan, tapi kita tidak mampu untuk menalar keduanya gitu. Sehingga ujungnya kita harus bersikap di antara dua ini gitu. Tapi kalau menurut saya sih begini ya, ketika ada yang berpendapat bahwasanya Adam itu manusia pertama, tidak ada manusia sebelum Adam, itu boleh aja berpendapat seperti itu. Atau ada yang berpendapat Adam itu adalah bukan manusia pertama, tapi manusia pertama yang Allah karuniakan kelebihan dibandingkan makhluk sebelumnya. Kalau menurut saya sih penafsiran dua ini mudah-mudahan ya insya Allah tidak menyebabkan kekufuran, insya Allah. Yang menyebabkan kekufuran itu kalau sekiranya yang kiri ini, teori evolusi ini, manusia itu hanya sebatas siklus alam, menegasikan peran Tuhan, itu jelas kufur, itu teori evolusi. Wallahu a'lam. Tapi kalau melihat dari ayat ini sudah jelas bahwa itu masih bisa. Ya, betul. Kalau lihat ini betul. Tapi kalau melihat apa itu melihat lain Ya. dari ini. Memang kalau melihat ayat ini mengindikasikan Adam itu manusia pertama. Tidak ada manusia sebelum Adam. Apalagi kalau kita melihat misalnya begini ya, tentang Adam yang kesepian di surga. Kemudian karena sepi Allah ciptakan yang namanya Hawa, kurang lebih gitu ya. Allah ciptakan Hawa. Artinya kan Adam itu pertama. Dan redaksinya itu kan gentin. Kalau setelah Adam, keturunannya itu dalam Quran surat As-Sajdah mahin dari sperma. Kalau memang Adam itu adalah manusia, bukan manusia pertama, apakah Adam itu punya orang tua? Nah, orang-orang saintis itu, tapi ketika saya tanya, dia tidak bisa menunjukkan rujukannya. Teman saya berpendapat Adam itu punya pusat, punya udel. Tapi saya tanya ada referensinya enggak, dia nggak berhasil menunjukkan gitu kan. Jadi menurut bacaan dia, kata dia tuh saya baca Adam itu punya pusat ketika Allah menciptakan Adam. Kalau punya pusat berarti kan punya ibu kan? Berarti punya ibu. Cuman memang ketika saya tanya referensinya mana, dia bilang ya saya nggak bawa referensinya dan tidak menyebutkan juga. Nah itu memang kisah Adam itu memunculkan banyak penafsirannya. Tapi kalau saya pribadi sih ya, selama tidak menegasikan peran Allah dalam proses penciptaannya, insya Allah tidak jatuh kepada kekufuran. Teori evolusi itu kenapa dikafirkan? Karena dia menegasikan peran Tuhan. Manusia itu hanya siklus alam saja, itu jelas kafir gitu. Wallahu a'lam. Di ayat yang pada sebelumnya kan kayak malaikat, iblis itu kita tidak tahu secara bentuk gitu ya. Kan kalau manusia tahu, kemudian makhluk-makhluk lain yang sifatnya ada di dunia itu kita tahu gitu. Nah, tapi di sini di ayat 75 ini, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ini tuh kedua tanganku itu Allah itu seperti ada apa bentuknya? Apakah ini tuh kiasan atau apa gitu di ayat ini? Bisa obat SKS yang pasti. Nah, ini juga perdebatan di kalangan para ulama tentang sifat Allah yang sifatnya khobariyah. Kan gini, tentang kalimat tangan dalam Quran itu kan bukan ayat ini ya. Kalau ini jelas ya, khalaqtu biyadai, yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Tapi dalam ayat lain ada firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Surat apa itu? Ada dalam Al-Quran itu jelas. Nah, secara redaksi kalimatnya tangan. Nah, masalah penafsirannya ini yang kemudian para ulama beda pendapat. Dulu tuh ada dua kutub mazhab akidah. Jadi yang namanya mazhab itu bukan hanya dalam fikih, tapi juga ada dalam akidah. Ada mazhab ahlul hadis, ada mazhab Asy'ari Maturidi, itu yang populer. Kalau Asy'ari Maturidi itu mazhabnya dua.
dia mentakwilkan atau mentafwidkan. Takwil itu artinya menafsirkan sifat-sifat Allah, atau mentafwidkan, menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa membahasnya. Itu mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang menurut logika tidak logis, walaupun ujungnya logika juga standarnya bisa berbeda ya. Contoh misalnya kayak begini, khalaqtu biyadai, aku telah menciptakan dengan tanganku. Kalau ayat ini diartikan dengan tangan, maka muncul persepsi bahwasanya Allah itu punya tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti tangannya akan sama dengan tangan kita secara bentuk lah. Kalau gitu berarti menyamakan Tuhan dengan kita. Maka ini berarti harus ditakwilkan, harus ditafsirkan. Maka tangan di sini artinya kekuatan, kuat. Ini mazhab Asy'ariyah dan Maturidi. Mayoritas umat Islam itu mazhabnya ini, kata Yusuf Qaradawi. Nah, tapi ada juga yang berpendapat, ini ahlul hadis, kebanyakan ahlul hadis berpendapat sifat Allah itu kita menetapkan tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Dalilnya apa? Tentang laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un alim. Sami'un basir ya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan menyuruh Allah tidak seperti makhluk-makhluknya atau selainnya. Wa huwa sami'un alim, tapi dia maha sami'un basir selain. Sami'un basir, tapi dia maha mendengar dan maha melihat. Satu, menetapkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi yang kedua, menetapkan juga Allah maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar dan melihat tidak? Mendengar melihat ya. Tapi ketika kita mendeklarasi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kita juga punya keyakinan melihat dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau itu bisa kita lakukan, kenapa dengan tangan tidak bisa kita lakukan? Allah punya tangan, tangannya pasti tidak sama dengan kita. Nah, itu yang kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Istima'u Juyus al-Islami mengatakan, dia orang masuk kategori ahlul hadis ya, Ibnu Qayyim mengkritisi mazhab Asy'ariyah. Dia berpendapat, kenapa orang-orang Asy'ariyah itu tidak mau menetapkan sifat Allah seperti ini, tangan gitu. Kalau dia berpendapat bahwasanya menetapkan tangan itu berarti menyamakan manusia, makhluk Tuhan dengan manusia, berarti dia sudah punya persepsi tangan manusia itu, tangan Tuhan itu sama dengan tangan manusia. Sehingga mereka berpendapat tidak boleh menetapkan tangan bagi Allah. Padahal kita yang menetapkan tangan bagi Allah gak punya persepsi sedikit pun tangan Allah sama dengan kita. Kita hanya menetapkan, tapi hakikatnya urusan kepada Allah. Nah, sampai sekarang perdebatan itu terjadi. Ya, itu perbedaan mazhab akidah, tapi sifatnya akidah yang furu'iyah. Yusuf Qaradawi itu berpendapat, jadi dalam akidah pun ada yang sifatnya pokok, ada yang sifatnya cabang. Yang pokok itu ya tentang keesaan Allah, itu akidah yang pokok, tidak mungkin berselisih. Tapi kalau dalam masalah ini aspek akidah, tapi ini aspek yang sifatnya furu'iyah. Sehingga jangan sampai gara-gara perbedaan penafsiran ini saling mengkafirkan, walaupun ini bab akidah tapi sifatnya cabang. Wallahu a'lam. Dan berkata-kata sebelum ulama ini mengatakan dia menetapkan bahwa stop pembicaraan terkait wujud gitu kan. Karena jadi jauh lah. Nah itu mazhabnya mazhab tafwid tadi, menyerahkan segalanya kepada Allah. Terkait wujud. Iya. Jadi antara isbat itu menetapkan tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah, dengan tafwid itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah, itu beda tipis. Kalau mazhab ahlul hadis itu tadi isbat itu menetapkan tapi menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah bersemayam di atas arasy. Yaitu kita harus menetapkan karena ayatnya mengatakan demikian. Tapi hakikatnya pasti tidak sama dengan manusia. Jadi yang diserahkan itu adalah hakikatnya, tapi tetap menetapkan dulu. Tapi kalau yang tafwid itu ketika melihat ayat tangan, kemudian ayat bersemayam di atas arasy, udah itu urusan Allah kan. Nah gitu. Beda dikit. Nah, menurut saya ini sih cabang akidah yang tidak menyembuhkan kekufuran kalaupun berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya cukup ya.
Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.